Monkeypox atau sering disebut dengan cacar monyet itu sebetulnya itu virusnya disebut monkeypox. Itu sudah 38 kasus di Indonesia dan sebagian besar di Jakarta, di Bandung, kemudian Tangerang. Oh. Dan saya tidak jelas di Cirebon, cuman tadi salah seorang dokter mengontak saya, ada gejala-gejala monkeypox di Cirebon, tapi belum bisa dipastikan. Tapi gejalanya jelas, itu ada bintik-bintik di muka, ada nanah. Kasus cacar monyet atau monkeypox tengah marak diperbincangkan. Penyakit ini kembali muncul di Indonesia. Di Jakarta sendiri, total terdeteksi 25 kasus cacar monyet hingga saat ini, dan semuanya berjenis kelamin laki-laki yang didominasi gejala ringan. Sebenarnya, apa sih gejala fisik yang paling terlihat dari cacar monyet ini? Bagaimana penyebab dan penanganan pertama jika kita terkena penyakit ini? Kita akan mengulas lebih dalam bersama Ketua ID Kota Cirebon, Dr. Ediel Sanif. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Tetap di Hanya Talk Show, hanya di sini bisa ngobrolin apa aja. Apa kabar, Dok? Baik lagi Baik, bertanya. sobat Sobat dialog. dialog. Iya. Luar biasa ini. Sobat dialog ini anak-anak muda semua. Alhamdulillah, Salut, betul. mudah-mudahan sukses selalu. Amin, amin. Terima Saya kasih, mungkin Dok. pertama kali pergi ke sanggarnya di sini. Iya. Tempatnya apa namanya, anak-anak muda yang punya kreasi kreatif yang tinggi dan mudah-mudahan lebih sukses lagi. Amin, amin. Base camp kita, Dok, ini. Basecamp-nya Anak-anak di muda sini. pengangguran, Dok. Anak-anak muda nganggur nih, kerjanya di sini depan laptop aja sama Baik. komputer, Dok. Terima kasih banyak sebelumnya, Baik. Dokter, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sela Baik. kesibukannya, di sela waktu istirahatnya nih hari Ya, Sabtu nggak aku apa-apa. ganggu di Ya. sini. Kita kan tadi dari singgung, Dok, di depan kita akan lebih membahas tentang cacar monyet nih, Dok. Kebetulan kan emang belakangan ini lagi banyak banget yang ngobrolin, Dok, terkait cacar monyet ini gitu kan. Karena yang aku lihat di beberapa media atau di beberapa sumber tuh lumayan mengerikan ya, Dok, Ya. ya gejalanya tuh ya, Dok. Kalau boleh dijelasin, Dok, sebenarnya penyakit cacar monyet ini itu apa sih, Dok? Atau monkeypox ini? Monkeypox atau sering disebut dengan cacar monyet itu sebetulnya itu virusnya disebut monkeypox. Itu nama virusnya. Nama virusnya ya. Dan karena dia dulu pertama di monyet dikembangkan, Mhm. akhirnya disebut dalam monkeypox. Dan pertama kali itu muncul di Kongo ya, tahun 1970-an kalau nggak salah. Dan kemudian berkembang ke Amerika, Afrika terutama lebih banyak lagi, Eropa, dan terakhir di Indonesia masuk gitu. Dan terakhir kemarin sore tanggal 3, sekarang tanggal 4 ya. Tanggal 4 betul. Tanggal 3 itu sudah 38 kasus di Indonesia dan sebagian besar di Jakarta, di Bandung, kemudian Tangerang. Dan saya tidak jelas di Cirebon, cuman tadi salah seorang dokter mengontak saya, ada gejala-gejala monkeypox di Cirebon, tapi belum bisa dipastikan. Tapi gejalanya jelas, itu ada bintik-bintik di muka, ada nanah, kemudian di kelenjarnya sudah membesar. Karena beda antara cacar air sama monkeypox itu hanya satu yang paling jelas, bahwa pada monkeypox itu kelenjarnya ada pembengkakan. Nah, jadi kalau cacar air tidak ada, kalau monkeypox itu ada pembengkakan kelenjar. Dan monkeypox ini gejala yang sama dengan cacar air. Gejalanya itu bisa panas, seperti flu-like syndrome, seperti orang masuk flu. Panas bisa 38 derajat, kemudian keringat dingin, badan pegel-pegel, sakit kepala, sulit tidur, dan seluruh badan mungkin tidak nyaman. Dan itu inkubasinya 6 hari sampai 21 hari, bisa 28 hari. Kadang-kadang bisa lebih cepat lagi. Dan pertama 3-4 hari pertama mungkin tidak ada apa-apa, tidak munculkan adanya Tanda-tanda ya, Dok, ya. gula atau benjolan di muka, di mana, di kaki dan segala macam. Dan setelah 5 hari mulai muncul, dan yang tersering itu di muka dulu, di muka, dan pertama air, bula, itu kemudian air, dan lama-lama berubah jadi nanah.
Dan itu menyeluruh tubuh, seluruh tubuhnya kena semua. Itu luar biasa, mengerikan memang. Cuman memang angka kematiannya masih kecil ya. Dari 100 mungkin 1 meninggal. Nah, itu juga infeksi sekunder sebetulnya. Nah, dengan penularannya yang sangat cepat, tentunya kita harus hati-hati. Dia bisa menular lewat binatang apapun, tidak hanya monyet ya, binatang peliharaan kita. Kalau dia terinfeksi, kita juga tertular lewat pakaian pasien yang tertular, lewat air liur dari pasien, kemudian dari pakaian, kemudian bersenggolan dengan pasien atau pakaian pasien, atau kalau kita bepergian, mungkin naik kereta atau naik pesawat dan yang bersangkutan sudah tertular, maka tempat duduknya itu juga bisa menularkan. Oh, bisa itu dok ya? Bisa, karena itu kan tangan kita kan tidak mungkin kita duduk begitu aja, mungkin iya, tangan kita bisa. Nah ini oleh karena itu harus hati-hati mencuci tangan, selalu seperti ya usahakan seperti pandemi dulu lah. Pandemi COVID-19 kita udah harus hati-hati karena penyebaran sangat cepat, dan kalau COVID-19 itu mungkin lewat pernapasan saja, lewat udara ya dok. Udara. Kalau ini ya seluruhnya lewat pernapasan, lewat kontak, lewat hubungan seks. Oh, bisa juga. Dan menurut Ibu Dr. Nidia yang dari Depkes, itu dari 38 orang itu sebagian besar itu mereka yang punya hubungan seks bebas. Dan berganti-ganti hubungan seks, kemudian dan hubungan sejenis. Jadi hati-hati. Hati-hati. Dan mereka ya. akan gampang terinfeksi, dan HIV AIDS juga akan berkembang cepat. Mereka yang sudah HIV AIDS sudah gampang sekali tertular monkeypox ini. Maka dari pemerintah, khususnya dari penyakit penular Ibu Nidia, supaya menghindari hubungan intim yang bukan suami istri dan berganti-ganti pasangan, kemudian yang hubungan sejenis itu akan terbanyak dari kasus itu ya mereka itu. Dan untuk di Cirebon kita masih belum ada ya, walaupun tadi saya ditelepon oleh teman, kemungkinan ada satu gejala tapi belum bisa dipastikan. Kita tidak bisa expose dulu karena memang belum pasti ya. Khawatirnya nanti malah pada ketakutan dulu. Kalau belum pasti udah menyebar beritanya malah heboh ya dok ya. Nanti. Saya kira itu masalah monkeypox. dan di dunia mungkin pertama dari tadi saya katakan dari Kongo, kemudian menyebar seluruh Afrika, Amerika, Eropa, dan juga Australia, sekarang menyebar ke Indonesia. Dan kewaspadaan kita tentunya tetap waspada walaupun angka kematian kecil ya, cuman ya mengerikan. Iya, masa inkubasinya sampai 28 hari. Iya, cukup lama, dan bayangkan seluruh tubuh kita tuh punya nanah semua, berair dan gatal, panas, dan itu tidak nyaman sama sekali. Dan itu merusak kulit dan berbekas. Biasanya ya seperti cacar air, kadang-kadang kan lama hilangnya berkentang. Cacar monyet juga akan ada bekas pada kulit, muka, dan itu penyembuhan cukup lama. Penyembuhan cacar monyet ini cepat, mungkin ya sebulan udah sembuh, cuman bekasnya yang lama. Iya, apalagi kalau di muka ya dok ya. Iya, di muka kan kasihan gitu. Apalagi anak-anak muda. Anak muda yang memperhatikan penampilan wajahnya, ini sangat mengganggu tentunya. Dokter, tapi kalau tadi dokter menjelaskan bahwa bahkan tempat tidur yang pernah diduduki oleh pasien ini pun bisa dapat menularkan. Sebenarnya apa sih yang bikin tertular itu? Kan virusnya itu. Apa cairannya kah atau apa? Bisa cairannya, bisa virus itu sendiri. Jadi bekasnya bisa saya duduk di sini, bisa saya tertular, dan tangan saya menempel di sini, begitu saya keluar nanti Derry nempel lagi, ya udah tanpa disengaja dia akan inkubasi 3 minggu kemudian, hati-hati aja. Agak serem ya, habis sterilisasi dulu. Ya. Tapi dokter, jadi virusnya tuh terbang dia atau seperti apa dok? Dia tidak terbang, cuma apa? Dia akan dari batuk kita, dari kalau dia udah tubuh kita, dari sputum atau dari ini, dia kalau saya bicara dan keluar itu mengingat pada seseorang yang tertular, dia akan menyebar. Dari pakaian, dari keringat itu bisa. Dan kita salaman aja,
kita tidak tahu dia dalam masa inkubasi, kita salaman, kita tertular. Dan itu cepat sekali. Itu cepat sekali, bahkan dari luar negeri akhirnya sekarang udah di Indonesia aja tuh terlihat cepat banget ya dok cepat. ya. Seperti yang kalau saya tidak salah yang di Bandung atau yang dari mana itu dia dari Jepang ke Indonesia, orang Indonesia sebetulnya yang tertular ya. Tapi yang paling terlihat nih dok, kan kalau misalkan ada cacar air yang bisa kita tahu nih. Nah kalau misalkan monkeypox ini atau cacar monyet ini, gejala yang paling terlihat apa selain tadi perbedaannya bahwa kelenjarnya membengkak gitu, tapi indikasi awal yang awal itu gitu. kayak flu-like syndrome, seperti masa flu. Panas, ya kalau flu mungkin tidak terlalu tinggi panasnya. Iya, maksudnya ini panasnya mungkin sampai 38 derajat Celcius, bahkan 38,5. Badan pegel-pegel, sakit kepala, ngilu, dan bahkan badan lemas tidak tahu sebab, capek aja badannya. Nah setelah beberapa hari kemudian baru muncul tadi yang gula seperti cacar air. Dan itu perlu waktu, sehingga kalau sobat dialog merasa ada badan panas, badan lemas, tidak tahu sebab, seperti flu, masuk angin, badan capek, tidak karuan, hati-hati. Hati-hati untuk berkembangnya 2 minggu, 3 minggu itu untuk terjadinya cacar air, walaupun itu tidak selalu. Jangan sempat nanti setiap yang flu, waduh. Cacar air. Iya, makanya aku bilang tadi nanya ke dokter tuh, karena kan kita namanya badan ya dok ya, apalagi aktivitas tuh banyak. Jadi kan kadang-kadang ada tuh anget-angetnya, besoknya tiba-tiba demam tinggi. Nah ini kan kita tuh nggak tahu nih apakah ini kategori memang sudah termasuk cacar air atau tidak gitu kan. Kan banyak orang juga yang belum paham betul tuh dok. Taunya ini mah demam biasa gitu. Akhirnya udah aktivitas seperti biasa, akhirnya ternyata sudah terindikasi terus menularkan kepada yang lain. Dan itu yang berisiko. Jadi dia belum menimbulkan cacar airnya, belum terlihat, cuman badannya sudah panas, sudah pegel, dia salaman sama temannya, ketemu sama temannya, jalan kemana, dan itu kadang menularkan. Karena inkubasinya kemudian. Karena inkubasinya setelah 7 hari tadi. 7 hari dan sampai 28 hari. Tapi kalau misalkan udah tadi yang gejala-gejala yang dokter sebutkan nih, apakah yang harus kita lakukan nih dok? Sebagai, misalkan aku udah ngediagnosa diriku sendiri nih, udah tadi demamnya tinggi udah sekitar 38,5, badanku pegel tanpa sebab, gampang capek, nggak tahu kemana apa, itu apa yang harus aku lakukan? Ya, yang terbaik itu adalah pola hidup sehat. Ya, kita harus istirahat, kemudian makan makanan bergizi, kemudian menghindari aktivitas yang berat, tetap ada istirahat, minum yang cukup, karena dengan minum yang cukup tuh dia akan keluar juga walaupun tidak banyak ya. Kemudian ya kalau ada konsumsi vitamin apa aja boleh. Yang penting itu adalah istirahat dan melakukan kegiatan-kegiatan hidup sehat. Hidup sehat itu ya bisa dengan olahraga, kurangi stres, aktivitas fisik yang secukupnya, dan kebersihan fisik sendiri. Minimal buat diri sendiri dan tidak menular kepada orang lain. Itu tadi agak sulit itu dok, mengurangi stres dok. Walaupun anak-anak muda sekarang, tapi tetap tingkat stresnya tuh tinggi. Justru anak muda sekarang lebih banyak stresnya. Makanya nggak tahu kenapa tuh, biasanya kenapa tuh dok anak-anak muda lebih stres? Karena harapan ke depan yang begitu tinggi, dan harapan itu kadang-kadang ada fatomorgana di depan dia. Dia tidak jelas ke depan karena kondisi ekonomi, kondisi politik, dan kondisi apa yang begitu tinggi menyebabkan dia gampang menjalani hidup ya dok ya. Sehingga jadi saya bisa begitu. Jadi nggak boleh terlalu tinggi ya harapannya. Maksudnya harapan boleh tinggi. Harapan boleh tinggi, tapi apa yang tidak boleh nih akhirnya menjadi gampang itu tadi? Iya, harus jalani secara apa adanya. Apa adanya ya dok ya. Masalah rezeki, masalah cita-cita, harus bekerja keras, tetap itu dilakukan. Jangan nanti malah udahlah saya tidak bisa berhasil, nanti saya apa adanya aja, tidur aja di rumah. Itu jangan ya dok ya. Malah tambah stres lagi. Malah tambah stres lagi tidur di rumah. Penyakit malah nambah numpuk nanti. Betul. Dok ya. Nah dokter, kalau misalkan kita nih, saudara kita atau keluarga kita itu terkena cacar monyet ya dok. Nah kita sebagai orang terdekatnya itu apa yang harus kita lakukan?
Sedangkan kan tadi dokter bilang menganjurkan kepada dia untuk mengisolasi diri dia sendiri. Nah, itu isolasi itu sama dengan COVID-19 dulu. Oke. Jadi dia mengisolasi diri, dia bersihkan diri pakaiannya, dicuci sendiri, usahakan kalau dia kan tidak sakit berat seperti orang tipes, dia bisa apa-apa. Dia cuci sendiri dan menghindari kontak sama teman-teman sendiri. Dan itu isolasi. Ya kan di rumah kan cepat tuh, Dok. Jadi harus emang satu ruangan ya, Dok ya. Karena kalau rumahnya kecil tuh gimana, Dok? Susah berarti. Susah memang. Apalagi satu ruangan satu kamar. Iya. Itu banyak ya, Dok ya, satu ruangan satu kamar. Artinya berarti selain ya si pasien yang mengisolasi gizinya diri, juga harus perbaiki. Nah, kitanya sebagai yang sehat, kita juga harus menjaga kesehatan juga dengan mengkonsumsi makanan sehat ya, Dok ya. Iya, betul. Terus kalau misalkan si cacar monyet ini, Dok, apakah lebih panas daripada cacar air biasanya atau? Iya, dia hampir sama sih sebetulnya. 37, 38 derajat Celcius, bahkan pada yang monyet mungkin lebih tinggi, bisa 38, 39. Lebih tinggi sebetulnya. Dan sebetulnya cacar monyet, cacar air itu sama sebetulnya. Bedanya hanya pada pembesaran kelenjar aja. Itu soalnya dari lihat tuh serem tuh, Dok. Oh iya. Ininya memang pada cacar monyet lebih menyeluruh, seluruh tubuh kena semua. Dan mengerikan memang, udah hitam semuanya, seluruh tubuhnya, bintik-bintik, dan itu nanah biasanya. Iya, itu ya nanah. Dan nanah, dan kematian disebabkan karena bukan virusnya, tapi infeksi sekunder. Jadi dia oleh karena badannya jadi turun, fisiknya turun, stres segala macam, infeksi sekunder datang. Dan infeksi yang kedua ini yang menyebabkan kematian. Kematian itu tadi. Paru-parunya segala macam, itu yang risikonya. Tapi kalau misalkan kita nih sebagai pengidap penyakit tersebut ya, Dok, cacar monyet, apa sih yang nggak boleh dilakuin nih terkait ya luka-luka tadi, benda-benda di badan kita nih biar cepat kering gitu, Dok? Ya, tetap secepatnya berobat ke dokter. Supaya dokter akan memberikan advice apa yang bisa dikerjakan, apa yang tidak bisa dikerjakan, dan mungkin dikasih obat-obat tertentu yang bisa tidak memperluas. Dan mungkin juga dikasih antibiotik untuk tidak terjadi infeksi sekunder yang itu tadi dikatakan. Infeksi sekunder itu yang bisa menyebabkan kematian. Kalau misalkan makanan atau minuman ada pantangan nggak sih, Dok, kalau kita sakit? Nggak ada, semua makan apa aja boleh. Makan buah-buahan yang banyak, sayur yang banyak, makan yang enak aja lah. Itu biar cepat sehat ya, Dok ya? Iya, biar cepat sehat. Jangan nanti malah puasa, waduh berisiko nanti. Terus kalau misalkan aktivitas mandi itu kayak biasa? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, Dok ya. Nah, kalau itu pecah-pecah nanah-nanahnya keluar gitu, Dok, apa nah itu yang memang harus ke dokter. Maksud saya jangan sempat dia infeksinya bertambah, meluas. Dan dokter juga harus hati-hati. Jadi jangan menolong orang dulu sebelum dia terproteksi dulu. Iya. Kan seperti COVID-19 dulu gitu. Dulu kan kita tidak begitu jatuh orang dia tanpa apa-apa langsung nolong, dia sendiri tertular. Nah, pelajaran kita dengan COVID-19, dia proteksi diri. Siapapun, orang awam, dokter, tenaga medis, dia proteksi dirinya dengan APD yang lengkap. Dia bantu supaya dia juga tidak tertular. Nah, berarti artinya kita sebagai udah tahu nih, gejalanya mengarah ke cacar monyet. Artinya kita mau periksa pun harus info dulu atau seperti apa, Dok? Bisa kontak dulu bahwa kita kemungkinan ada gejala-gejala. Jangan datang ke sana, dokternya juga tahu, periksa biasa-biasa. Iya. Atau dokter juga kena tenaga medis, mulai dari depan sampai ke belakang kena semua. Betul. Apalagi itu kan dia melakukan pengangkatan tensi juga pegang-pegang segala macam, akhirnya seluruh timnya kena semua. Nah, ini maksudnya yang harus kita kasih tahu nih, Dok, ya, kepada sobat dialog, kalau merasa badan-badan sudah mulai panas tinggi, badan pegel, sakit kepala, bisa aja dengan diare, lemes, dan untuk saat sekarang karena mulai menyebarnya cacar monyet, supaya kalau ke dokter beritahu kondisi, apalagi sudah mulai ada muncul bintik-bintik di tangan, beritahu dokter, saya nih sepertinya saya nggak tahu apakah ada gejala itu apa tidak, supaya tim medis itu juga harus hati-hati. Betul. Dan saya kira juga tim medis sekarang udah dengan adanya cacar monyet mereka udah siap. Sudah siap ya, Dok ya. Kalau ada orang mulai panas tinggi, pegel-pegel, mereka udah hati-hati semua. Ini juga, Dok, dari mengutip dari pernyataannya
PJ Gubernur Jawa Barat BT Yadi Mahmudi nih dok, menyatakan bahwa rumah sakit di Jabar sudah siap menghadapi kasus cacar monyet yang sudah terdeteksi di Jawa Barat, beberapa kasus. Nah, kalau di Cirebon sendiri gimana dok? Karena kasus belum ada, saya kira memang kita di sini mengadakan rumah sakit Gunung Jati. Walaupun direkturnya belum menyatakan siap, tapi ya apapun kasus, rumah sakit harus siap untuk melayani. Dan dengan pengalaman COVID-19 kemarin, seluruh rumah sakit harus siap, dan itu langsung ada isolasi. Dan yang kemarin kan sakit overloadnya kasus, sehingga ruang-ruang biasa jadi isolasi. Itu terjadi di seluruh rumah sakit. Berarti artinya ya insya Allah rumah sakit di Kota Cirebon sudah siap dengan adanya itu ya. Ya, saya kira rumah sakit Gunung Jati khususnya sebagai rumah sakit rujukan dan udah siap. Walaupun belum ada cacar monyet, di sana sudah ada ruang isolasi. Dan selalu disiapkan. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada dok ya. Mudah-mudahan jangan ada. Mudah-mudahan tadi suspeknya nggak belum pasti ya. Belum ya. Pasti itu. Pasti. Dokter, kalau misalkan ini pencegahan yang paling selain olahraga, makanan itu apalagi nih dok yang harus dikerjakan nih sama kita biar tidak tertular penyakit ini. Terus kayak ini nih tahu nih teman kita cacar monyet, itu apa yang harus kita? Ya, kita menghindari tidak dekat sama dia. Dan I'm sorry, saya bersama jaga jarak dulu karena Anda diduga terinfeksi. Dan itu kita harus dan yang bersangkutan juga harus tega. Dan kita harus tega bahwa Anda tertular. Kemungkinan besar tertular. Sama dengan COVID-19 dulu. Saudara sendiri, adik kandung sendiri, bapak sendiri, kalau dia tertular, yaudah, kita tidak mendekat dia. Betul. Walaupun kasihan, kadang-kadang memang, apalagi anak kecil yang tertular, ibunya kadang-kadang memberanikan diri pakai APD, di dalam ibu juga tertular lagi. Dan sama dengan cacar monyet, tetap harus hati-hati, waspada, jangan sempat ya tertular, amit-amit jangan tertular ya. Dan apalagi kru dari dialog ini jangan sempat tertular. Amin, mudah-mudahan sehat semua dok, dokter juga. Aduh, dokter bilang kayak gitu jadi was-was ini. Apa nih harus aku lakukan terlebih dahulu nih? Ya gizi tetap perbaiki, banyak makanlah, banyak kuliner. Anak kosan dok. Anak kosan sulit dong kuliner kita ya harus makan ya banyak. Berarti kalau cacar monyet nggak ada pantangan ya dok, mau makan apa? Nggak ada, makan apa aja boleh, tidak ada pantangan. Tapi kalau cacar monyet itu lebih harus memperbanyak apa sih dok? Konsumsi vitaminnya kah atau ya vitamin boleh, dan makan makanan bergizi, dan jangan dipantang. Yang memang nafsu makan akan turun memang, dan dipaksakan untuk tetap makan. Karena itu akan perlu untuk mencegah supaya virusnya cepat berakhir dan infeksi sekunder tidak terjadi. Jadi artinya tadi masa inkubasi 3-28 hari itu bisa berhenti di hari ketiga juga bisa hilang kalau misalkan kondisi badan kita sehat atau gimana? Inkubasi itu masa dia berkembang, bisa lebih cepat. Dan kalau gizi kita bagus segala macam, virus itu kan dia self limited, berakhir dengan sendirinya. Sebetulnya tanpa diobati dia juga hilang sendiri kok sebetulnya. Kita perbaiki gizi segala macam, dia akan setelah sekian minggu dia hilang sendiri tanpa diobati apa-apa. Memang tidak ada obatnya sampai sekarang. Tidak ada obat, sama dengan COVID-19 itu kan tidak ada obat. Itu hanya proteksi aja, mencegah jangan dia lebih parah, itu aja. Ya, tapi yang menyebabkan itu parah adalah karena sudah lewat masa inkubasi dan beliau sudah virus ini sudah berkembang ya dok di tubuh kita dok. Akhirnya tadi muncul benjolan, terus nanah keluar, benjolan keluar, itu yang sudah, dan stres biasanya Pak. Oh iya, karena itu tadi udah tahu saya ini cacar monyet. Bayangkan muka seluruhnya itu berubah semua, dan dia tahu bahwa setelah itu akan timbul bekas-bekas yang lama untuk disembuhkan. Itu bisa hilang pakai apa dok? Dan berapa lama biasanya? Ahli kulit biasanya. Nanti dari situ ya teman-teman nih sobat dialog. Apalagi ini kru dialog ini ganteng-ganteng semua. Kalau kena itu nanti bahaya itu. Saya aja dok yang ganteng, yang lainnya enggak. Maaf ya, saya aja ganteng, soalnya saya di depan ini. Di depan. Iya, jadi saya harus ganteng, paling ganteng berarti.
Dokter, kalau tadi kita bahas cacar monyet nih, karena kan sudah mulai peralihan nih dok, dari panas teriknya sangat-sangat terik sampai sakit kepala dok. Jadi beberapa waktu kemarin keluar tuh sampai nggak mau nih keluar karena panas banget. Sampai 40 derajat. Iya, sampai 40 derajat aku sakit itu. kepala banget. Terus kan Dan udah nanti mulai hujan nih dok. musim hujan tentunya ada perubahan pancaroba dari musim terik ke musim hujan. Ini akan muncul penyakit-penyakit baru, demam berdarah muncul, penyakit muncul. Oleh karena itu tetap waspada untuk seperti tadi saya katakan hidup sehat itu. Hidup sehat ya dok ya. Itu kita kembali ke sana aja. Apapun kejadian cuaca, kalau kita tetap olahraga teratur, pikiran ya stres tetap ada ya. Ada dok, ada. Kalau nggak stres, lemang-lemang aja hidupnya juga bahaya. Makan bergizi, dan yang terakhir tawakal. Tawakal pada Allah, karena dia lebih membuatkan orang tuh semangatnya lebih bagus, dan itu bisa menghilangkan stres dan menghilangkan apa segala-galanya. Nah, itu yang terakhir paling penting. Kayak ini semua ganteng-ganteng, hidup sehat, tapi kalau nggak tawakal juga bahaya. Jadi harus tawakal ya teman-teman ya. Kamu juga mas. Dia lebih kanan kiri dok. Dia kanan kiri ya. Dia tawakal. Dokter, belakangan kan kalau misalnya dokter denger nih lagi happening banget nih tren olahraga dok. Oh iya. Ada kavonfit, banyak sekali sekarang. ya segala kan? macam. Zumba lebih banyak juga. Nah sebenarnya menurut pandangan dokter nih, idealnya kita olahraga tuh seperti apa? Soalnya teman dari semua olahraga boleh. Enggak, maksudnya semua teman dari hampir tiap hari fonfit terus pagi sore jangan. gitu. Yang lebih baik Jadi itu gimana? olahraga itu beda dengan, kita harus membedakan kita olahraga untuk sehat dengan olahraga untuk prestasi. Kalau olahraga untuk prestasi silakan olahraga setiap hari. Pagi, siang, malam olahraga. Tapi kalau untuk kesehatan tidak perlu. Kita itu olahraga cukup selang sehari saja dan mencapai target. Target itu adalah berdasarkan usia. Ada target berdasarkan usia itu dan hanya cukup parameternya denyut nadi saja. Usia dikurangi 200 kurang usia itu maksimal denyut nadi. 200 dikurangi usia. Jadi, aku 200 kurangi 27. 40 lah misalnya, yang sederhana aja. Misal usia 40 tahun, 200 kurang 40, 160 maksimal denyut jantungnya. Minimal 3/4 dari maksimal tadi. Jadi 120. Masuk 3/4-nya di 30. 120. 120 sampai 160. Ya. Nah itu target denyut jantungnya saat olahraga. Kalau dia sudah masuk target itu, udah pertahankan aja dulu. Setengah jam, 20 menit. Itu dia akan bugar, dia akan segar, happy, stresnya berkurang, aktivitasnya lebih enjoy, ringan badannya, dan segala sesuatu akan menimbulkan, kalau dia terus-menerus mencapai target itu saat olahraga, kita tuh mengeluarkan zat namanya endorfin. Endorfin itu kayak morfin. Jadi kita happy aja, teman-teman senang walaupun problem berat tetap happy. Karena apa? Karena mencapai target olahraga. Jadi tidak perlu pagi senam jantung, siang zumba, malam ada lagi namanya apa tuh segala macam, badminton, sepeda, segala macam dilakukan. Itu akan overload dan kelelahan. Malah jatuhnya lelah ya dok. Lelah. Badannya lelah ya dok. Karena target itu melebihi target overload. Olahraga cukup selang sehari mencapai target yang saya katakan tadi. Cukup itu untuk sehat. Untuk sehat ya dok ya. Kecuali untuk prestasi. Untuk diet? Untuk diet boleh. Tapi diet sebetulnya tetap kepada makanan gitu. Karena olahraga, ini kepada Sobat Dialog, olahraga itu misalnya keliling lapangan Bima, puter itu 1 jam, hanya sampai 200 kalori cuman yang hilang. Sejam Bima kelilingnya cuma 100 kalori dok? Iya, 100 kalori cuman hilang. Padahal satu pisang goreng saja itu sampai 150 kalori. Nah makanya jadi setelah jadi yang penting itu adalah mengurangi porsi makan, itu aja. Olahraga boleh, karena itu tidak bisa mengurangi kalori sebagian rupa. Olahraga itu memang boleh, bagus ya, cuman yang dikurangi itu sedikit kok. Tapi setelah olahraga di Bima makan
Ada bubur ayam dok, bubur situ ayam, ada mie ayam, lontong, kupat tahu. kupat tahu. Ya udah, olahraganya hilang itu. Kalorinya tadi hilang 100, 150, yang Nambah masuk 300. 400. Jadi nggak pernah turun berat badannya. Gak ngaruh ya dok ya. Nah, makanya soalnya beberapa temanku gitu dok. Jadi mereka tuh, iya bener nih. Jadi kita lagi sehat der. Kalau olahraga tuh der. Terus happy just bawaannya. Jadi ya dia itu pagi ini, nanti malamnya apa, besoknya gitu tuh almost tiap hari gitu. Jadi Suatu saat akan overload. Jadi ada petenis Eropa umur 13 tahun dan dia itu juara Eropa pada masa usia dia. Waktu pertandingan dia jatuh, meninggal, umur 13 tahun dan diotopsi serangan jantung. Serangan jantung 13 tahun udah serangan jantung dok. Dan begitu diotopsi, dia itu bukan terjadi penyempitan, tapi overload. Kalorinya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan jantungnya. Jadi spasme itu kram pembuluh darah. Kan kalau orang tenis segala macam yang kompetisi itu bukan hanya fisik, tapi stresnya juga timbul. Orang badminton itu kan ada emosi itu muncul untuk supaya menang. Itu keluar zat adrenalin. Adrenalin itu menyebabkan pembuluh darah jantung itu spasme, kram. Waktu dia kram, dia butuh oksigen yang bagus, tidak tercapai serangan jantung. Yang banyak tuh pemain-pemain futsal meninggal di lapangan. Dia mungkin kalau diotopsi pembuluh darahnya mungkin masih normal itu. Karena masih muda, 20 tahun, 30 tahun masih normal. Cuman overproteksi, jadi kelebihan tidak mampu jantungnya, tidak mampu memberi kalori kepada jantungnya sendiri. Karena kebutuhan tubuh sangat tinggi. Timbul lagi faktor stres. Kan kalau olahraga kompetisi itu kan stres. Maka bagi sobat dialog yang usia di atas 40 tahun, atau 50 tahun ke atas, sudah ada tanda-tanda gejala penyakit jantung, rasa tidak nyaman di dada, usahakan olahraga bukan olahraga kompetisi, tapi olahraga senam, renang, jogging, sepeda, silakan. Tapi yang kompetisi itu coba dihindari. Karena itu ngejar apa ya dok? Udah umur segitu ngejar apa ya? Ngejar sehat aja. Senang dia itu. Yang penting olahraga tercukupi, makanan tercukupi, sehat tercukupi, happy kita ya dok ya. Ternyata faktornya adalah itu ya. Malah bukan semakin bagus kita banyak olahraga, tapi malah badannya over nanti, kelelahan. Kebetulan habis ini kita sore mau badminton dok, tapi ini badminton happy-happyan aja dok. Gak apa-apa ya dok. Jadi olahraga sosial itu boleh. Jadi dia apalagi masih muda-muda, nggak apa-apa. Itu kan di samping olahraga juga mengeluarkan zat endorfin tadi. Kan kita ketawa, teman nggak nyampe bolanya malah diketawain. Betul. Ini lebih ke pemuda jompo. Ini pemuda jompo, pemuda jomblo. Jomblo. Aduh dokter tahu aja. Dokter tahu aja kalau dari jomblo nih. Jadi ini kita paksa untuk bergerak dok. Karena kan apalagi kita di depan tadi dari bilang depan laptop terus ya, komputer ya, kalau berjam-jam kayak butuh nih digerakin. Pikir lagi marketing gitu ya. Betul dok. Bagaimana dialog nih betul-betul jadi mendunia ya. Amin amin ya. Lagi nasional mendunia. Amin amin. Tapi bener loh, banyak pemuda-pemuda yang kreatif dimulai dari hal yang kecil. Dan tapi itu rutinitas melakukan inovasi yang terus-menerus, dia akan berkembang. Amin amin ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan juga bisa ke arah sana dok nantinya gitu. Amin. Makanya ini terus belajar, apalagi sekarang ada dokter, kita belajar banyak nih tentang ilmu kesehatan. Ternyata banyak nih harus kita perhatikan gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tuh normalnya berapa lama sih dok harus duduk? Kalau kita nih kayak kita kan duduk ya 2 jam usahakan untuk stretching begitu. Stretching. Ya 2 jam stretching, dan yang penting itu adalah khusus buat media. Saya tidak ngajarin ya. Make yourself to branding, dan buatlah kualitas Anda, tingkatkan setiap hari walaupun hanya sekecil apapun. Dan kualitas media ini tidak harus
kemana-mana, tidak usah khawatir bahwa dengan yang kecil itu, tapi kualitas ditingkatkan terus-menerus, insya Allah akan jadi bagus. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan dokter bisa terus membersamai kami, Dok, untuk terus bertumbuh. Jadi banyak yang kita bisa bicarakan dalam segi apapun. Dan saya yakin media ini akan bisa besar. Amin ya Allah, amin. Kalau amin. namanya udah besar itu. Amin. Ada Indonesianya. Dialog Indonesia. Betul, Dok. Harapannya besar kan kami, Dok. Kan tentu bilang harapan besarnya, harapan besar kami mudah-mudahan dengan adanya dokter membersamai kami, mensupport kami terus, kita bisa terus belajar dan terus bertumbuh gitu. Ya makanya punten, Dok, jangan bosan-bosan nanti kalau Mas Sakti ketemu dokter lagi. Oh iya. Ya, paling rajin itu. Walaupun nggak dijawab, terus aja. Jadi jangan bosan-bosan juga kalau misalnya dari dokter kita bahas apa lagi, talk show lagi, Dok. Gitu. Ya bosan-bosan ya, Dok. Masalah jantung banyak yang harus kita bicarakan dan masyarakat kita lagi tren untuk mencegah mulai dari usia dini sampai dia usia lanjut. Kita harus cegah mereka jangan sempat kita kehilangan orang-orang yang produktif. Betul. Masih remaja atau masih usia-usia produktif, dia tidak bersama kita lagi. Dan itu harus kita cegah dari sedini mungkin. Itu terus diedukasi, terus kasih harus informasi diedukasi, ya, Dok, ya? Harus diedukasi terus-menerus, diingatkan, sebab kalau tidak lupa karena apapun. Kadang-kadang kebanyakan tuh nggak aware ya, Dok, ya? Iya. Padahal kan itu informasi udah dapat dari mana aja, cuma kadang-kadang ada sebetulnya depan mata informasi tersebut, tapi yang nggak aware itu ya udah lewat aja gitu. Makanya tugas kami nih dengan dokter nanti terus mengedukasi teman-teman sobat dialog di rumah terkait kesehatan tentunya, apalagi dokter sampaikan bahwa banyak yang kita bahas akan kita bahas terkait jantung mungkin di lain episode ya, Dok, ya. Iya. Izin boleh nggak, Dok? Kesehatan itu bukan hanya fisik aja, kesehatan politik. Nah ini harus kita bahas politik juga. Kesehatan rumah tangga, kesehatan bergaul, kesehatan media. Betul. Media itu juga harus sehat. Harus sehat dalam segala hal. Betul. Jangan sampai lebih pasak daripada tiang kan, Dok. Itu makanya. Jadi media bisa terus tumbuh. Amin. Jadi banyak banget yang mungkin kedepannya akan kita bahas sama Dokter Edial nih, Dok. Terima kasih banyak sebenarnya sudah hadir. Dan sekali lagi jangan kapok, Dok, kalau dari undang ke sini. Saya apresiasi teman-teman yang masih muda, punya ide, punya kreatif, dan saya yakin dan saya doakan mudah-mudahan lebih sukses lagi. Amin. Banyak contoh yang kita lihat sekarang itu tidak ada lagi figur wartawan yang menasional. Semua pada lesu. Mudah-mudahan muncul dari dialog Cirebon. Amin. Dan saya yakin teman-teman yang di sini yang masih punya semangat tinggi, terus saja semangat terus, bina terus, dan kualitas harus ditingkatkan dalam segala hal. Insya Allah sukses. Amin. Terima kasih, Dokter, atas pesan-pesan dan supportnya buat kami gitu. Ini sangat berarti banget, Dok, buat dari pribadi, buat teman-teman juga dengan hadirnya dokter di sini dan penyampaian dokter yang sangat luar biasa. Amin. Ini menjadi suntikan vitamin kalau buat kami. Kalau makin banyak yang dukung kita makin senang gitu. Asal jangan obesitas aja. Mas Faisal enggak kan? Enggak. Mas Faisal sebelah mana ya? Oh, aku udah tahu. Ini soalnya beliau kalau makan banyak, Dok. Iya. Tapi dia mengaku sedikit kok. Oh iya, pasti selalu gitu, Dok. Jadi 90% orang yang obes itu, saya makan sedikit loh. Benar ya, Mas ya? Begitu kok. Jadi setiap pasiennya obes, kalau tanya bagaimana makannya? Makan saya sedikit, dokter. 1 piring itu udah kurangi lagi. Terus siang apalagi? Kadang-kadang saya nggak makan. Tapi kok saya tambah besar badan saya. Berdasarkan survei, 90% nih, maaf ya. 90% orang obes kalau dia ke dokter dia berbohong. Karena dia tidak mengaku makannya banyak. Pada ngemil yang banyak kan. Iya. Ngemilnya. Mungkin. Jadi adik kalau ada yang obes di sini, ngemilnya dikurangi aja. Ngemilnya buah. Di sini nggak ada yang obes kok. Iya. Jadi teman-teman sobat dialog, di ruang ini tidak ada yang obes. Kalau semuanya bagus. Ya ini kurang gizi nggak kalau yang ini? Kalau ini mah perlu banyak kuliner. Nanti aku teman sama Mas Faisal berarti. Iya, benar. Jadi Mas Faisal ngerekamin aku kulineran dong, aku yang makan. Paling
selesai langsung dibawa. Betul. Aku makanya dikit saya mau Faisal. Iya. Dokter, terima kasih banyak sama-sama. sudah hadir di Dialog Cirebon. Terima kasih, sukses dan sehat selalu untuk dokter. Sekali lagi Dery dan teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon dukungannya terus nih dok. Sukses mudah-mudahan ke depannya kita bisa selalu memberikan informasi-informasi untuk teman-teman yang sobat Dialog di rumah, apalagi terutama terkait kesehatan yang mungkin beberapa orang tuh tidak aware dengan kesehatan diri mereka sendiri bahkan gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus mengedukasi sobat-sobat Dialog di rumah gitu ya dokter. Sebelum kita tutup dok, boleh kasih satu kalimat dok motivasi buat teman-teman yang anak muda di rumah yang bakal nonton nanti video kita ini, apa yang harus kita lakukan nih dok untuk menjadi anak muda yang lebih produktif dan sehat di sini dok? Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dialog, khususnya anak muda, masa depan bangsa ini ada di tangan saudara. Oleh karena itu saya berpesan, tetaplah berkarya, tetaplah bekerja, tetaplah semangat, dan ciptakan Anda menjadi orang di atas rata-rata. Sebab kalau Anda berpikir apa adanya, ingat, Anda akan terlindas oleh cepatnya kemajuan. Walaupun itu sekejap, Anda akan terlindas. Tetapi kalau Anda berusaha untuk meningkatkan kemampuan, kualitas hidup, kualitas agama, kualitas ekonomi, tingkatkan walaupun sekecil apapun, insya Allah Anda akan di atas rata-rata. Kalau Anda berada di bawah rata-rata, Anda akan tergilas dan masa depan akan suram. Sukses buat Sobat Dialog. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita semua. Dan sukses buat kru Dialog. Tingkatkan kualitas kita dalam segala apapun supaya dialog ini menjadi mendunia. Amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dokter atas pesannya. Terima kasih juga yang sudah nonton Hanya Talk Show kali ini, sangat luar biasa banget nih. Banyak suntikan-suntikan vitamin yang dari rasakan hari ini. Mudah-mudahan juga bisa teman-teman rasakan juga yang lagi nonton di rumah. Mudah-mudahan kedepannya akan ada terus pembahasan yang lebih intens lagi dok ya terkait kesehatan. Dalam banyak segala hal. Karena ya, dok, itu berhubungan dengan segala hal. Betul. Karena kalau sehat tuh kemana-mana ya dok ya. Kemana-mana. Sehat dalam berdagang. Nah ini. Sehat dalam bergaul. Nah. Sehat dalam berpacaran. Nah. Kalau ini agaknya sulit nih. Gimana Mas Sakti sehat pacarannya sehat? Aku langsung nembak deh. Terima kasih teman-teman sobat dialog yang sudah menyaksikan Hanya Talk Show kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Dialog Cirebon Media untuk bisa terus mendapat informasi-informasi lebih banyak lagi dari program ini. Saya Dery pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak dokter. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan. Kita habis ini diskusi next episode ya dok ya. Oke. Siap. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Hanya Talk Show. Hanya di sini bisa ngobrolin apa aja.